Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah Inayah Syukur, NIM 1054211087818. Di sini saya akan menjelaskan pemeriksaan apusan darah tepi. Tujuan pemeriksaan yaitu yang pertama, membuat apusan darah tepi, melakukan pewarnaan gimsa pada apusan darah tepi, melakukan pemeriksaan mikroskopik pada apusan darah tepi. Indikasinya yaitu pasien dengan gejala anemia, kemudian pasien dengan suspek malaria dan filariasis. Kemudian alat dan bahan, yang pertama itu yang umum, ada meja kerja, sabun cuci tangan, wastafel, sarung tangan, tempat sampah medis, dan tempat sampah non medis. Kemudian yang kedua itu pengambilan darah tepi, ada lancet atau jarum steril, kapas alkohol, kaca objek, dan spidol permanen. Kemudian ada pewarnaan gemsa. Di sini ada larutan metanol, larutan gemsa 3% dalam fosfat vapor solution, air bersih dalam botol, pinset, pipet, dan rak kaca objek. Kemudian pemeriksaan mikroskopik, ada mikroskopik binokular, minyak emersi, tisu lensa, alat tulis, dan alat hitung. Kemudian persiapan penderita, yang pertama itu kita menjelaskan kepada pasien mengenai tindakan yang akan dilakukan, tujuan prosedur dan risiko yang mungkin ditimbulkan oleh tindakan tersebut. Sampaikan kepada pasien mengenai jaminan kerahasiaan tindakan. Kemudian yang kedua, meminta persetujuan dari penderita atau informed consent. Kemudian pengambilan darah tepi yaitu beri label pada kaca objek dengan menggunakan spidol permanen berupa identitas pasien, nomor registrasi, serta tanggal pengambilan spesimen. Kemudian yang kedua itu cuci tangan dengan menggunakan sarung tangan. Bersihkan jari yang akan diambil darah dengan kapas alkohol dan biarkan mengering. Minta pasien untuk rileks dan bernapas panjang. Buatlah tusukan pada jari dengan menggunakan lancet steril. Berikan sedikit tekanan lembut hingga darah keluar. Kemudian pada sisi kiri objek itu telah dilabel dengan titisan darah yang keluar dengan ukuran kira-kira 1 cm dari label identitas. Titiskan darah yang kedua pada pertengahan kaca objek dengan jarak 2 cm dari titisan darah pertama. Kemudian tekan bekas tusukan lancet dengan kapas alkohol. Pembuatan apusan darah tepi, yang pertama itu letakkan kaca objek dengan posisi mendatar. Kemudian yang kedua, apusan darah tipis dilakukan dengan menggunakan titisan darah pada bagian tengah kaca objek atau titisan darah yang kedua. Kemudian ujung jari tangan kiri pemeriksa memfiksasi kaca objek dengan pada identitas penderita. Kemudian tangan kanan pemeriksa memegang kaca objek, satunya dengan sudut kemiringan 45 derajat dari kaca objek berisi titisan darah. Tunggu hingga darah menyebar ke seluruh tepi kaca pendorong. Kemudian tarik kaca pendorong ke arah belakang dan dengarkan cepat, ringan, dan mantap didorong ke arah depan hingga ujung kaca objek dengan sudut 45 derajat dari kaca objek yang berisi titisan darah. Kemudian apusan darah tepi yang baik itu bila seperti lidah, semakin ujung jaraknya dengan semakin tipis. Kemudian apusan darah tebal menggunakan titisan darah pada sisi kiri objek dengan menggunakan sudut kaca objek buat melingkar dari tengah ke arah luar untuk menyebarkan darah. Ukuran apusan darah itu tebal kira-kira 2 cm. Kemudian biarkan hingga apusan darah itu tebal dan tipis mengering dengan suhu ruangan diletakkan pada rak kaca objek. Kemudian pewarnaan gemsa itu setelah apusan darah tepi mengering, maka fiksasi eritrosit kaca objek dengan mencelupkan pada larutan metanol. Hati-hati jangan sampai ikut terfiksasi, biarkan suhu mengering. Kemudian teteskan air pada apusan darah itu, diamkan hingga 15 menit agar eritrosit mengalami hemolisis. Tetesi kedua objek dengan larutan gemsa 3% dan diamkan 30 menit. Apabila sedang air mengalir, letakkan dalam keadaan miring, biarkan mengering pada suhu ruangan. Kemudian pemeriksaan mikroskopik apusan darah tepi. Yang pertama, pasang kaca objek pada mikroskopik, amati kaca objek dan fokuskan mikroskopik dimulai dengan pembesaran 10 kali, 40 kali, dan 100 kali. Pembesaran 100 kali menggunakan minyak emersi yang dititiskan di atas kaca objek. Lakukan pemeriksaan pada 100 lapangan pandang dan catatlah jenis parasit dan hitung jumlah parasit yang ditemukan. Untuk mencegah pemeriksaan dilakukan pada 2 kali pada lapangan pandang yang sama. Lakukan pemeriksaan dengan metode zigzag. Setelah selesai, lap lensa objek mikroskopik dengan tisu lensa. Kemudian rapikan kembali peralatan dan buang sampah medis pada tempat sampah medis. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.